Bentar, depan sana ada langganan martabak gue. Mampir bentar ya. Tante gue nitip soalnya. Gimana ya? Ya udah oke, tapi ada pajaknya. Martabak keju extra butter. Jangan lupa. Iya, udah tenang aja. Nah, gitu dong. Stop. Bentar ya guys. Ya. Mas, mau beli martabak manis kejunya 2. Oh ya, dua-duanya extra butter. Oke, tunggu sebentar ya, Neng ya. Ya. Banyak banget ya pasti si email pesannya. Woi, ngobrol kali ngobrol. Ada orang nih di depan. Salah makan lagi lu? Hah? Atau sakit gigi? Kalau gue ngobrol sama lo, terus gue keceplosan soal Kanaya di depan email, gimana coba? Cila, masih kepo Sela. Rick, gue mau nanya deh. Lo kenapa sih bisa suka sama Kanaya? Gara-gara dia cantik ya? Hah? Kalau bilang cantik, gak secetek itu kali Sel. Masa gua suka sama orang ngelihat fisik? Nih ya dengerin Sel. Gua kenapa suka sama Kanaya? Selain dia cantik, pinter, mandiri, pokoknya banyak lah. Gak perlu gue jelasin satu-satu. Lah, kan lu sahabatnya juga gimana sih Sel? Lu kan temen udah lama, pasti udah tahu dong plusnya dia tuh apa aja. Masa harus gue jelasin satu-satu? Nggak kelar lah di sini mah. Tapi lo pernah nggak cemburu ngelihat Kanaya berduaan sama Kendra? Cemburu? Ngapain juga gue cemburu? Cinta itu nggak harus memiliki. Terus lo pernah nggak ada pikiran buat nyatain perasaan lo ke Kanaya? Gue lihat Kanaya udah nyaman banget sobian sama gue Sel. Mas, saya tunggu di mobil aja ya. Iya Neng. Oke. Ya gue sekarang tuh nggak mau ngerusak itu aja. Dengan adanya gue suka sama Kanaya atau gue nyatain perasaan gue ke Kanaya, akhirnya bikin gue sama Kanaya persahabatannya jadi rusak. Cuma kalau boleh jujur sih, ya gue bisa deket sama Kanaya aja udah seneng banget. Makanya gue bawa Ejo aja ikutin alur. Ya walaupun lo tau lah, kalau cinta gue bertepuk sebelah tangan. Cinta siapa yang bertepuk sebelah tangan? Mana sih ini Ardadi lama banget ke toilet. Takut ada yang lihat nih. Kenapa? Miska kok lama ya? Apa jangan-jangan dia pingsan lagi di toilet? Tunggu ya. Nay. Hati-hati. Aku cuma mau ke toilet. Aku cuma khawatir kamu yang pingsan karena kecapean, lapar habis latihan. Iya, makasih ya perhatiannya, Mr. Nice Guy. Udah deh gak usah ditungguin aja. Lagian juga tadi ngomongnya bikin panas dingin. Alah aku pergi aja. Ya ampun. Mbak, maaf ya, aku nggak sengaja. Ya Mbak gak apa-apa. Kenapa? Aku nggak sengaja nyenggol. Beneran lapar ya? Enggak. Udah. Ih,
sih? Kok kalian diem-dieman kayak gini sih? Mulai deh rahasia-rahasiaan lagi. Apaan sih Mel? Lu jadi parnoan gitu. Sela. Oh iya tadi si Sela, gue jadi lagi cerita sama si Sela. Jadi si Sela ini cintanya bertepuk sebelah tangan sama si Alvin. Iya kan Sel? Iya kan? Gitu. Sheila suka sama Alvin. Oh iya benar-benar gue inget sih waktu itu Sheila kan pernah cerita ke gue cowok cool gitu loh Alvin. Bener banget, iya kan Sel? Cowoknya cool, ceweknya hot. Wih, dispenser dong. Apaan sih? Lo juga Mel, ngapain sih dengerin Marik? Sheila, gue tahu nih lo pasti nggak cerita ke gue sama Kanaya. Karena lo malu kan, makanya lo ceritanya ke Marik, kan ngaku deh lo. Ya kan? Mel lo tuh ngapain sih dengerin Marik? Kesel tuh gak dia? Ya apa sih Sel? Ya udah sih enjoy aja, itu kan masa lalu. Lagi juga sekarang kita ada project sama dia, jadi harus fokus. Nah bener banget tuh, satu project cinta lama bersemi kembali. Nah itu. Martabaknya udah jadi. Oh iya mas, makasih. Ini pak. Makasih ya Neng ya. Makasih apa itu duit pas ya pak, makasih. Sama-sama. Udah kan martabaknya? Udah. Cabut ya. Bapak sebenarnya ngapain sama Bu Lydia di sini? Bu Lydia itu teman lama Bapak. Sejak kapan Bapak kenal sama orang sosialita kayak Bu Lydia? Ya, panjang ceritanya lah. Sebenarnya ada apa sih, Pak? Ya, Bu Lydia itu kan mau membantu kita untuk melancarkan rencana kita dan meyakinkan Pak Frans kalau kamu adalah anak Pak Frans yang ditukar. Ya, tapi ngapain Bu Lydia mau bantuin Bapak? Bapak tahu nggak, Bu Lydia itu di kantor jutek banget sama aku. Ya itu dulu, waktu Bu Lydia belum tahu kamu anak Bapak. Sekarang dia mana berani ngejutekin kamu lagi, iya kan? Ya emang iya sih. Dia itu tiba-tiba berubah baik sama aku. Tapi emang sebenarnya kenapa sih Pak? Kenapa dia bisa tiba-tiba baik sama aku? Kamu nggak perlu tahu itu. Pokoknya Bu Lydia akan membantu kita untuk melancarkan kemauan kamu menjadi anaknya Frans. Ya kamu tinggal ikuti permainan Bapak. Itu aja. Sekarang masalahnya ibu kamu makin cemas. Dan dia meminta Bapak untuk ngelakuin tes DNA. Hah? Tapi Bapak nggak ngelakuin itu kan? Pak, kalau misalnya sampai ketahuan, gagal dong. Ya. Persoalan Bapak tinggal mengulur waktu sampai belum dia membereskan semuanya. Kamu juga harus bantu Bapak. Awasin ibu kamu. Jangan sampai dia nekat ngelakuin tes DNA sendiri. Dan kalau ibu kamu ngebahas soal DNA, alihkan pembicaraan. Ngapain sih Kanaya pakai nyusul ke sini segala? Kan aku udah bilang sama Bapak, jangan temuin aku lagi. Aku minta sama Bapak mulai sekarang, jangan ganggu hidup aku dan jangan pernah temuin aku lagi. Miska, jangan tinggalin Bapak, nak. Ardhani. Bapak mohon, Miska. Pak, biar aku aja yang kejar Miska. Aku udah tahu masalahnya dari Bu Dina. Dan biar nanti aku yang coba tenangin dan coba ngomong sama Miska ya, Pak. Terima kasih. Permisi. Ya. Pintar juga anak gue. Miska tungguin gue dulu, Miska. Miska tunggu gue dulu. Miska, tenangin diri lo. Gue udah tahu masalah lo dari Bu Dina. Ibu udah cerita semuanya ke lo.
Gue tahu lo marah, lo sedih, lo kecewa. Gue paham itu, Miska. Tapi gue harap emosi lo gak nguasain diri lo sampai akhirnya lo ngelakuin hal ceroboh. Karena kalau sampai ada sesuatu hal terjadi sama lo, Budina akan sedih banget, Miska. Nay, sekarang ini gue udah gak tahu mau gimana sama hidup gue. Ibu juga sekarang setelah dia tahu gue bukan anak kandungnya, pasti kan dia lebih milih bahagia hidup sama anaknya. Sedangkan gue belum tentu diterima sama orang tua kandung gue, Nay. Gue bahkan gak tahu mereka siapa. Lo kebayangkan jadi gue? Sekarang ini gue bener-bener ngerasa gue udah gak punya siapa-siapa. Lo tenangnya sekarang. Sekarang lo udah gak sendirian lagi. Ada gue di sini. Lo bisa anggap gue sebagai saudara lo sendiri. Dan gue janji, gue gak akan pernah ninggalin lo.